Nggak ada misalnya keluar dari pengadilan ditanya adil apa enggak putusannya, nggak ada. Betul. Putusannya tanya menang apa kalah. Oke. Ini ini mindset ini. Nah, iya. makanya mestinya kayak kalau saya sedikit-sedikit belajar tentang Islam itu kan persoalannya kan tentang kebenaran dan keadilan yang diutamakan. Kan begitu, bukan soal the winner and the loser. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Perubahan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita akan bincang perubahan. Telah hadir bersama kita Profesor Suteki. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga ditemani oleh aktivis hukum, praktisi hukum, Bang Chandra Purnairawan. Assalamualaikum Bang Chandra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lain. Motivator ya. Oke. Baik. Prof Suteki, kita kan sekarang ini lihat fenomena ya dari segi hukum, peradilan. Orang bilangnya ada mafia hukum, mafia peradilan. Barangkali perlu di-clearkan dulu apakah mafia hukum, mafia peradilan itu sama atau ada irisannya. Lalu kira-kira bagaimana fenomena yang terjadi sekarang? Oh iya, begitu. Wah, kalau sudah ngomong mafia itu kan image-nya selalu jelek gitu ya. Baik di mafia hukum maupun di mafia peradilan. Kalau saya melihat mafia hukum itu bisa dikatakan lebih luas ya, karena dalam hal hukum kita bicara mulai dari lembaga legislatifnya, jadi berarti DPR, nanti juga bersama presidennya, kemudian itu di eksekutif kan, lalu di yudikatif. Nah itu kalau terjadi mafia hukum berarti ada di situ kong kali kong dalam rangka untuk memuluskan suatu hajat tertentu gitu ya. Nah itu nanti akan melibatkan baik DPR-nya, kemudian presidennya, kemudian di yudikatif, sampai misalnya sampai di MK. Nah contoh misalnya nih, presiden menghadapi suatu yang dinilai itu kegentingan yang memaksa, ya begitu ya. Nah kemudian dia mengeluarkan perpu. Nah perpu dikeluarkan, kan itu otomatis perpu itu sejajar kan dengan undang-undang. Kalau misalnya ada pihak yang merasa keberatan, itu biasanya digugat. Gugatnya lewat mana? Lewat MK, karena sejajar undang-undang. Misalnya dinilai ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi sembari itu kan juga ada upaya perpu ini maju ke DPR. Karena dalam waktu 3 bulan ya Mas ya, itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Kalau tidak berarti harus dibatalkan. Nah ini bisa kong-kali-kong antara presiden mengeluarkan perpu, kemudian MK misalnya juga menolak untuk mengabulkan permohonan pembatalan perpu, apalagi di DPR juga menguatkan. Nah, dulu kan pernah terjadi namanya Perpu Ormas itu. Nah, Perpu Ormas itu dikeluarkan, kemudian digugat oleh sebagian masyarakat kita di MK, tapi MK juga tidak meluluskan karena dianggap sudah tidak punya objek. Kenapa? Karena sudah menjadi undang-undang sudah disahkan oleh atau disetujui oleh DPR. Nah ini kalau misalnya ini niatnya jahat, itu jadinya mafia kan itu. Nah itu mafia hukum secara besar. Nah kalau mafia peradilan itu lebih spesifik, lebih khusus. Artinya lebih mengerucut terutama di proses peradilan. Itu melibatkan polisi, juga warga masyarakat otomatis ya. Jadi polisi, jaksa, hakim, itu 3 itu yang bermain. Kalau misalnya mau mengegulkan sesuatu atau taruhlah ingin menghukum seseorang yang mungkin juga dinilai oleh masyarakat mestinya tidak dihukum. Kalau mau, itu mulai dari polisi, jaksa, hakim, itu bisa bermain satu kata. Bahwa orang itu harus pokoknya intinya masuk. Nah itu kalau terjadi mafia. Ini nama mafia peradilan. Tapi kedua-duanya sama busuk. Baik mafia hukum maupun di mafia peradilan itu sama-sama busuk. Dan itu akan merusak sistem penegakan hukum di negeri ini. Nah, karena itu baik hukumnya maupun orangnya ya yang rusak, berarti dua-duanya. Betul. Ya. Ini bisa sistem, bisa person. Nah, itu bisa kedua-duanya itu. Kalau faktanya di kita
memang benar ada mafia peradilan, mafia hukum. Nah, kalau ini kan sebenarnya wadah yang lebih besar, namanya industri hukum. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, ya Pak Mahfud MD menyatakan bahwa memang di negeri ini terjadi sedang berdiri industri hukum. Yaitu apa? Penegakan hukum yang berorientasi pada untung rugi. Jadi untung rugi itu menjadi profit oriented itu menjadi core di dalam penegakan hukum. Ketika sudah ada industri hukum, maka yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Mau menghukum si A, si B tinggal cari pasalnya. Pasal bisa di-grade, diturunkan, dinaikkan. Itu semua tergantung. Kalau kita nyebut secara umum namanya vested interest. Nah, vested interest itu termasuk dalamnya adalah untung rugi. Nah, tergantung siapa yang bermain di situ. Siapa yang mau mendapatkan keuntungan dari proses peradilan itu. Nah, tadi kita sebut namanya industri hukum. Industri. Kalau industri itu kan berarti tergantung ownernya ya. Makanya. Ownernya mau bikin apa, mau dibuat apa, mau ownernya dijual pengen berapa. keuntungan macam mana, jenis apa yang diinginkan, tinggal pesan. Betul ya Mas ya. Gimana Bang Chandra? Jadi sebetulnya yang disebut mafia hukum, mafia peradilan itu kan bukan barang baru, bukan barang baru. Hampir semua bisnis sekalipun juga pasti membutuhkan yang disebut hukum. Karena kalau tanpa hukum bisnis bisa berantakan. Contoh nyata yang difilmkan itu kan seperti Godfather. Godfather itu mafia bisnis dan mafia hukum. Untuk melindungi bisnisnya tentu dia pasti butuh regulasi-regulasi, aturan yang kemudian memuluskan ininya. Atau kalau tidak regulasi, dia dekat dengan pemegang kewenangan dalam konteks penegakan hukum. Nah, itu pasti akan dekat dengan itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya mafia peradilan itu ada satu lagi yang dilupakan, itu pengacara. Pengacara pun bisa untuk melakukan mafia peradilan sebetulnya. Kok bisa? Bisa? Mafia peradilan sangat bisa. Misalnya dalam konteks pidana misalnya. Misalnya untuk kasus misalnya terbaru sekarang Verdi Sambo sama Putri PC. Itu tergantung misalnya ini apakah mau hukuman berat, hukuman ringan, gitu ya, atau mau bebas. Kalau bebas mungkin lihat masyarakat terlalu responnya berat juga mungkin agak mikir-mikir lagi, kita taruh di sedang. Tinggal dibuat aja alurnya. Alur itu kalau dalam bahasa hukum itu kronologinya. Kalau di kepolisian itu disebut BAP. Gitu. Tanya-tanya. Atau skenarionya gitu ya. Skenarionya bahasa umumnya. Tinggal dibikin alurnya. Misalnya contoh kedua misalnya ada orang kena OTT KPK misalnya kasus penyuapan. Kalau versi versi pengacara, dia bukan menyuap, tapi dia diperas. Gitu ya. Kalau versi jaksa, dia menyuap. Tergantung kuat mana alur yang akan dibangun. Gitu. Alur nanti didukung oleh bukti-bukti, keterangan, saksi, segala macam. Nah, yang parahnya adalah kalau pengacara dan jaksa itu kerjasama. Yang menuntut sama yang membela kerjasama. Alurnya makin klop, makin kuat itu. Misalnya, udahlah, ini kita hukum ringan aja lah. Hukum ringan saja. Kalau bebas, gejolak masyarakat terlalu tinggi. Kalau besar, wah sayang, kasihan juga. Nah, gitu loh. Mending sedang aja lah. Nah, penting udah kita hukum, sisi lain kita dapat lain lah gitu. Memang itu ada terjadi ya? Kalau yang namanya oknum mah di mana-mana mah ada. Ada ya. Oknum tapi banyak gimana? Jadi oknumes. Iya betul pakai S. Jadi jaksa sama pengacara kalau udah gabung di persidangan, alurnya makin mantap. Si hakim kalaupun misalnya nggak tahu nih berdua ini lagi kerjasama misalnya, dengan dua ini saling sokong menyokong ininya, fakta persidangannya, hakim yang nggak tahu menau bisa, ya gitu loh, gitu. Nah, atau bisa juga jaksa sama hakim, atau hakim sama pengacara, gitu loh bisa. Jadi tiga itu kalau dalam persidangan bisa melakukan. Nah, itu yang disebut mafia, lingkupnya spesifik mafia peradilan.
gitu. Itu dalam konteks pidana. Jadi tergantung alur yang disusun. Mau dibangun ya. Kalau begitu hukum bisa jadi main-main ya. Nah itu hukum itu bisa menjadi mainan ketika misalnya negara itu sudah terjatuh yang kalau dalam bahasanya Baryan Tamanahadi rule on the rule of law ya bukunya itu disebut dengan on the rule of rule ya tapi rule of law tapi yang paling tipis disebut the thinnest rule of law. Dan the thinnest rule of law itu terjadi ketika penguasa atau dalam hal ini taruhlah pemerintah itu aja ya itu menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi atau dalam gampangnya itu bagaimana dia tetap berkuasa tapi tetap berbasis pada hukum. Landasannya hukum itu. Loh, aku sudah ada hukumnya loh. Aku taruhlah misalnya kok sampai umpama ya 3 periode itu bisa gitu ya. Undang-undangnya diubah, Undang-Undang Dasar 45 diubah. Itu kan dasarnya legal ini bukan ilegal itu. Jadi menggunakan hukum sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaannya. Akhirnya apa? Ya hukum dibuat mainan. Padahal harusnya kan terbalik itu. Katanya kan supremasi hukum. Lah mestinya hukum itu menjadi panglima kan gitu. Yang mengatur kekuasaan itu hukum, bukan kekuasaan kemudian mengkondisikan hukum untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau main-main bagaimana bisa jadi panglima? Nah itu ya jadi tidak mungkin jadi panglima karena yang bermain kan ownernya tadi. Tapi memang hukum itu di mana-mana bukan jadi panglima, tapi jadi alat dia. Iya jadi alat betul. Jadi alat kekuasaan. Contoh misalnya pengusaha asing misalnya ingin mengkeruk emas di Papua. Gimana caranya supaya legal? Bikin regulasi dulu. Undang-undangnya ya. Undang-undang penanaman modal asing. Betul. Asing. Gitu. Itu dulu tahun nomor 167 ya Mas. Betul. Ya? Itu awal mulanya ketika asing masuk tapi payung hukumnya sudah ada. Nah, dibuat dulu. Gitu baru dia bisa masuk. Atau mau dapat proyek banyak ini gimana caranya? Kita bangunlah kota. Tapi bikin regulasi dulu supaya sah. Gitu. Ya, berarti itu karena manusia punya kebebasan membuat hukum, ya kan? Jadi manusia bikin hukum seenaknya aja gitu. Jadilah industri hukum tadi gitu ya. Iya, itu kita sebut dengan human law ya. Ini bahasanya orang orang Nasoro ya, enggak apa-apa ya. Itu kan ada Thomas Aquinas. Sebenarnya Thomas Aquinas Nasoro itu pun sebenarnya mengakui loh kalau ada namanya yang tertinggi eternal law. Itu hukum Tuhan yang absolut. Diakui itu. Kalau dulu mungkin ya namanya kitab suci lah ya. Apa namanya? Kitab ada Injil ya. Jadi Bible ya Bible ya. Lalu hukum Tuhan absolut ini diturunkan menjadi 2. Sebelum Bible itu yang absolut. Jadi hukum Tuhan yang absolut. Jadi Tuhan sendiri yang memahami atau yang memiliki itu. Lalu diturunkan menjadi 2 namanya divine law. Divine law itu ya revealed in scripture ya, eternal law that is revealed in scripture. Jadi yang that revealed in scripture. Jadi yang terungkap dalam kitab-kitab suci. Lalu yang kedua adalah natural law. Itu hukum Tuhan yang dilekatkan pada ciptaannya. Kayak sunatullah gitu. Betul. Nah, dari sinilah kemudian sebenarnya gitu. Human law ini mestinya berbasis pada kitab suci dan atau natural law tadi. Itu seharusnya nggak bisa lepas, Mas. Tapi karena manusia-manusia kemudian berusaha untuk melepaskan diri keterikatannya dengan yang serba transenden tadi, maka dia membuat hukum ya segendah hatinya. Ya, semau karena hukum di sini yang penting kan soal konsensus. Apalagi di negara demokrasi. Nah, ya suara yang banyak ya enggak. Ya suara yang banyak ini yang kemudian menentukan bagaimana hukum itu ditentukan dan bagaimana bobotnya, pengaturannya macam mana, sanksinya seperti apa, konsensus. Nah, kalau konsensusnya baik, konsensusnya buruk. Buruk, betul. Konsensusnya tidak jelas menjadi abu-abu. Betul. Gitu. Makanya kayak misal taruh soal yang LGBT misalnya, maka di tempat lain dihalalkan, bukan dihal, maksudnya diperbolehkan, dilindungi. Ya bahkan itu di kawin antara ini masuk sama kawin binatang. sama binatang, kawin dengan sesama jenis pun itu
itu dibolehkan. Sementara kayak Indonesia katanya kan memang religious nation state kan. Kita pun sebagian masih abu-abu, tapi memang secara umum kita mengatakan LGBT itu jelas itu dikatakan sebagai perbuatan yang immoral. Kan immoral. Meskipun ya kita tahu ya perkembangannya itu di Jakarta, di tempat-tempat lain kemarin juga, bahkan kalau nggak salah mana itu di luar pulau juga kita saksikan ada ya kan bermesraan di kafe macam itu yang LGBT itu. Itu sudah berkembang loh Mas. Ini karena apa? Ya hukum itu memang tadi saya katakan konsensus. Tapi sebenarnya kita ini ada meskipun di KUHP juga belum ada ya soal LGBT misalnya orang berhubungan sama jenis kemudian dianggap perzinahan kan tidak ada, kecuali yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ya Mas ya. Itu baru namanya pencabulan atau itu bisa dipidana. Tapi kalau sama-sama dewasa, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, contoh itu ya, itu tidak ada paksaan, tidak di tempat umum, sudah mau bebas berkali-kali itu contoh. Jadi di situ hukum memang hanya ciptaan manusia sendiri yang tidak ngeling pada aspek-aspek yang sifatnya transenden Allah ketuhanan. Itulah pentingnya kalau sebagai seorang Muslim menjalankan aturan Islam kan? Iya betul. Iya. Gitu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Karena kalau hukum itu dari Allah yang Maha Adil, sudah pasti hukumnya itu adil. Jadi persoalan pertama selesai. Tinggal bagaimana implementasi. Kemarin saya punya pengalaman mengajar PIH ya, pengantar ilmu hukum. Itu ada yang bertanya mahasiswa itu kan saya sedang ngomong soal natural law itu. Yang tadi juga ada turunan langsung dari yang maha kuasa lah ya Allah itu ya. Ada ikatannya. Tapi dia bertanya begini, apa mungkin kita membentuk hukum yang sempurna? Saya kaget juga ditanya begitu. Terus jawabannya mungkin apa? Saya jawabnya, we will never make a perfect law. Saya bilang gitu. Jadi kita nggak mungkin membuat hukum yang sempurna. Loh kenapa Prof nggak bisa? Karena nobody's perfect. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Ketika sesuatu yang tidak sempurna, itu mana mungkin bisa membuat hukum yang sempurna. Terus hukum yang sempurna mana? Allah. Sampai gitu langsung Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Itu kemarin jam 4:30 sore itu. Saya jawab gitu. Lah hukum yang mana? Hukum Allah. Masya Allah, bahasa Islam begitu. Dalam prakteknya gimana Bang Chandra itu? Jadi yang memang nggak sempurna ya itu. Ya memang betul. Memang gimana ya? Itu dalam perkara pidana ini. Contoh dalam perkara perdata. Karena selama saya jadi lawyer itu, saya nangani pidana itu paling cuma 2 kali. Semuanya hampir perdata. Itu karena yang ada uangnya di perdata. Kalau pidana perjuangan. Kalau pidana ke LBH. Iya LBH. Iya. Nah, jadi perdata, misalnya kita sedang sengketa tanah antar developer misalnya. Kan itu dalam persidangan tuh kan hakim tuh kan hanya nanya mana buktinya, kita sodorkan fotokopian, fotokopian yang sudah dileges. Nanya mana yang aslinya, tunjukkanlah yang asli. Pertanyaannya hakim tahu dari mana ini asli? Bisa jadi itu print, warna, stempelnya. Apalagi sekarang ya gampang ya. Hakim tinggal nanya asli apa enggak. Kalau saya ragu, saya nggak berani jawab ini asli apa tidak. Sebentar majelis, saya tanya dulu ke prinsipal. Ini asli nggak? Biar dia yang jawab. Jadi kalau berbohong dia yang berdosa dan dia yang kena pidana. Ke prinsipal. Selamat ya. Saya sendiri ragunya asli apa enggak? Nah, langsung saya prinsipal. Prinsipal, ini asli apa enggak? Asli Bang Chandra. Oh sudah, tuh majelis. Prinsipal udah jawab asli katanya. Oke. Udah gitu doang. Nah, disitulah yang namanya perdata tuh begitu. Coba kalau semuanya di setting, kan hakim nggak bisa apa-apa. Mestinya kan ngecek asli enggaknya kan diuji uji laboratorium forensik. Kertas ini benar enggak, tanda tangannya enggak, gitu lah. Oke, baik, menarik sekali. Kembali ke mafia peradilan, mafia hukum. Kira-kira penyebabnya apa ya, Prof? Kok bisa gitu?
Padahal kan semua orang itu pasti ingin diperlakukan adil. Karena kan naturalnya begitu. Iya. Siapapun ditanya ingin diperlakukan adil atau dizolimi, pasti jawabannya ingin diperlakukan adil. Iya, Termasuk hakimnya, jaksanya, ya kan? betul. Termasuk kita semua. Kalau misalnya ingin dihormati atau ingin diinjak-injak, pasti jawabannya kan ingin dihormati. Dan seterusnya. Tapi kok kenapa bisa terjadi? Ini kan persoalan orientasi ya. Saya teringat dengan bukunya William T. Bezzi. Ya. Dia menulis Trial Without Truth. Oke. Jadi peradilan tanpa kebenaran. Taruhlah begitu. Mungkin kalau diperpanjang ya Without Truth and Justice. Nah jadi di dalam proses ini memang terjadi semacam ini ya. Kalau saya mengatakan di hukum pidana itu kayak ajang pengadilan itu seperti ajang gladiator. Oh. Kayak ajang gladiator. Jadi sebenarnya itu perang untuk menemukan bukan siapa yang benar dan siapa yang adil atau benar atau adil, tapi justru yang dicari adalah who is the winner. Siapa pemenangnya. Nah, kalau sudah bicara pemenang, orang kan mencari segala macam cara bagaimana menjadi pemenang. Pemenang belum tentu yang benar, kan? Itu urusan nanti. Nah, ini persoalannya. The winner and the loser. Jadi tidak ada orientasi mencari kebenaran atau keadilan. Oh, jadi dari segi paradigmanya. Iya, ya, dari segi itu paradigmnya begitu, paradigmnya begitu. Ketika paradigmanya itu hanya the winner and the loser yang dicari, dan itu memang rata-rata begitu. Nggak ada misalnya keluar dari pengadilan ditanya adil apa enggak putusannya, nggak ada. Putusannya tanya menang apa kalah. Oke. Ini ini mindset ini. Nah, makanya mestinya kayak kalau saya sedikit-sedikit belajar tentang Islam itu kan persoalannya kan tentang kebenaran dan keadilan yang diutamakan. Kan begitu, bukan soal the winner and the loser. Kita mungkin pernah belajar itu ya kisah yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ya kan? Yang tentang baju besi itu. Itu kalau kita lihat betul-betul itu yang dicari adalah kebenaran. Dan keadilan. Bukan the winner ya. Pada akhirnya kebenaran yang terungkap bahwa yang mencuri ya dalam tanda kutip itu kan merasa ternyata benar Islam itu menghendaki begini dan aku justru kagum dengan cara begini. The truth and the justice yang kemudian terungkap. Nah, seandainya pola-pola kehidupan kita dari peradilan itu juga berbasis pada kebenaran dan keadilan, dan mestinya begitu. Yang tadi di hukum alamnya itu kan misalnya orang nggak beragama ya, maaf ya ini nggak beragama, mestinya hanya bersandar pada 3 prinsip hukum alam. Pertama kejujuran, yaitu yang dalam bahasa Latinnya honeste vivere. Itu to be honest in your life. Lalu yang kedua adalah alterum non laedere. Jangan merugikan orang lain di sekelilingmu. Lalu yang ketiga sum cuique tribuere. Ini kata-kata Ulpianus ya. Itu berarti berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Jadi jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan pada orang lain apa haknya atau adil di situ. Itu menjadi basis mestinya, menjadi basis dari humana law. Jadi, karena semua orang pasti setuju dengan itu. Mestinya setuju. Karena dia natural kan. Betul. Tapi ketika tadi sudah mindset berubah, pokoknya aku nggak urusan benar atau adil. Yang penting aku menang dalam kasus ini. The winner and the loser. Itu yang kemudian ya mewarnai dari mafia-mafia hukum itu akhirnya tadi yang dikatakan Mas Chandra itu termasuk pengacara itu akan menghalalkan semua cara untuk apa? Memenangkan, paling tidak ya meringan, kalau dipidana kan meringankan atau bahkan membebaskan kliennya dengan cara apapun. Jadi kalau ngomong-ngomong soal wah aku mau berlaku objektif lah dari mana? Pokoknya aku membela si A itu mau berlaku objektif. Mana ada namanya pengacara ya. Pengacara kok ya subjektif dalam arti membela klien. Kan gitu dibayar untuk membela klien. Dibayar untuk misalnya pro bono pun tidak dibayar pun kan tetap orientasinya pada klien. Membela. Iya, pembelaan bukan. Iya tuh ngomongnya bener, diomong kalau mau gitu ngomong bener semua. Selesai itu segera. Iya. Langsung dipecat itu. Iya. Jadi memang ada kesalahan paradigma ya. Selama paradigma ini dipakai the winner or the loser tadi itu, maka tidak mungkin yang namanya keadilan itu terdapat di dalam hukum itu kan gitu. Betul. Oke. Prakteknya memang gitu. Makanya kalau kami itu menyebutnya kalau pergi ke pengadilan mau kemana bang? Mau menegakkan keadilan? Bukan. Mau menegakkan isi rekening. Karena kalau nggak ada yang bayar, ngapain kita bersidang? Apalagi jauh tempatnya.
Sidang itu nggak bisa nunggu sejam 2 jam, seharian harus nunggu. Gitu. Jadi kita tuh pengacara tuh lebih banyak menegakkan isi rekening. Tapi mungkin itu pengacara tertentu kali nggak semua. Ya tertentunya dalam jumlah banyak. Ya itu oknum banyak. Nah, itu gimana itu? Selain paradigma apa kira-kira yang menyebabkan adanya mafia peradilan, mafia hukum? Kalau saya ya itu tadi, itu kan kemudian turun ke persoalan sistem hukum yang dipakai, kan begitu. Ini paradigm itu kan tingginya aspek nilai yang sifatnya juga ada yang sifatnya transendental. Nah, turun kepada sistem hukum yang dipakai. Oke. Ini sistem hukum tuh yang mana? Apakah sistem hukum yang atas tuntunan ilahiyah atau atas tuntunan kemauan atau vested interest manusia? Insaniah. Insaniah gitu ya, bukan ilahiyah tapi insaniah. Dibangun, mungkin orang mengatakan, lu ini kan faktanya ada, tapi apa semua fakta mau jadikan hukum? Kan begitu. Tapi rata-rata kan gitu Mas ya. Misalnya soal HAM. HAM-nya kan ini memang bebas, orang mau berbuat apa, mau menggugurkan kandungan, mau LGBT, mau macam-macam. Lu ini ada faktanya ada. Orang-orangnya banyak yang menganut banyak. Kenapa nggak kita jadikan hukum saja? Itu kalau kita membuat hukum, basicnya insaniah. Oke. Kan gitu. Nah, artinya cantolannya yang ke atas nggak ada. Dan itu bisa berubah-ubah Bisa tergantung berubah-ubah. kesepakatan kan Betul. maunya Karena apa. itu kesepakatan ya tergantung dari fluktuasi peradaban manusia setempat. Atau mungkin ya orang mengatakan, loh nenek moyangku begitu dulu. Kan itu kan. Nah ini kan kalau cantolan nenek moyang tidak pada hal-hal yang sifatnya transenden. Karena begini, kalau kita nggak punya apa istilahnya itu cantolan yang sifatnya transenden, kita akan terombang-ambing tadi. Perkembangan kadang mungkin boleh, kadang tidak, kadang ini. Padahal namanya kejahatan kan ada dua ya Mas ya. Ada yang namanya kejahatan yang sifatnya mala inse. Nah, yang kedua namanya mala prohibita. Nah, kalau humana tadi yang insania tadi mala prohibita, tergantung manusianya. Mau melarang tidak tergantung manusia. Tapi kalau mala inse sebenarnya dari sono yang jahat. Misalnya membunuh, mencuri atau apa, itu kan perbuatan yang jahat dari sononya. Akibatnya kan kalau ini yang terjadi, maka kebenaran itu menjadi berubah-ubah. Sehingga tidak jelas ini yang benar itu mana sih, yang dulu boleh sekarang enggak jadi boleh kan gitu kan. Senternya tadi tidak ada, pedomannya tidak ada. Kalau itu yang terjadi, maka keadilan jangan diharap gitu ya. Jadi, ya keadilan tergantung dari human tadi, insania tadi, yang tergantung insan bagaimana meng-create, mendefinisikan soal adil itu. Jadi tidak ada keadilan yang bisa dikatakan keadilan yang hakiki. Nah, tergantung dari kemauan manusia macam mana. Maka kan kayak Emil Durkheim itu kan terkenal dengan seorang sosiolog hukum, sosiolog yang berbicara tentang bahwa kebaikan atau ketidakbaikan itu ukurannya masyarakat. Kalau masyarakat menyatakan sebagian besar masyarakat ini baik, maka baiklah dia. Tapi ketika masyarakat mengutuk menyatakan tidak baik, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik dan kan begitu. Jadi berubah sesuai dengan kehendak keinginan masyarakat sendiri. Bang Chandra, tadi Prof. Suteki menjelaskan di antara penyebab mafia peradilan, mafia hukum itu kan paradigmanya. Kemudian juga sistem hukumnya. Ada nggak misalnya dari orangnya gitu? Jadi gimana ya? Saya sepakat dari sistem sebetulnya. Sistem ini kan menciptakan orang nanti. Contoh begini, dalam kasus misalnya baik pidana maupun perdata, saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang tentu meringankan pihak yang memanggil. Ada chart ya. Iya, meringankan. Dan saksi itu apakah benar atau tidak, bagi yang tahu itu pasti berbohong. Ada bohongnya. Contoh gini, saya menangani kasus sengketa tanah. Ini orang ini bohong nih, saksi ini. Kita tahu betul bohong. Gimana tahu bohongnya? Ya, karena kita misalnya misalnya dia mengaku bahwa dia berpenduduk di situ, tinggal di situ puluhan tahun. Wah, segala padahal gitu. Kata tetangga-tetangga sebelahnya, enggak, dia mah penduduk baru kok. Nah, gitu. Jadi pernah suatu saat itu kita tes. Saksi ini sertifikatnya nomor berapa nih sengketa? Nomor misalnya nomor 215. Dari mana saksi tahu? Ya kan saya orang sana lama. Oh, gitu. Terus saksi berikutnya Anda kelahiran tahun berapa? Nah, dia bingung kelahiran tahun berapa ya saya? Oke, sekarang umurnya berapa? Aduh, nggak tahu majelis. Akhirnya kita bilang, majelis saksi ini berbohong.
sertifikat orang dia hafal. Sementara kelahiran dia sendiri dan umur dia sendiri dia tidak hafal. Nah, akhirnya kita kejar lagi. Saksi, Anda tahu ini dari mana? Dikasih tahu sama pengacara Anda atau Anda tahu dari awal? Nah, gitu. Padahal sama-sama angka ya, nomor sertifikat angka, berapa umur juga angka ya. Angka. Nah, hakimnya langsung ketawa-ketawa. Karena kalau hakimnya ikut emosi, marahin itu. Anda ini katanya sertifikat orang dihafal-hafal. Umur sendiri nggak hafal katanya. Nah, kan udah kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana cara menghukum saksi-saksi yang berbohong begitu? Tidak bisa. Kecuali ada yang mau melaporkan. Kesaksian palsu. Betul. Nah, gitu. Dan itu menyangkut sistem hukum Iya, juga. karena sistemnya berarti. Betul. Gitu. Oke. Tapi mungkin nggak misalnya dari segi sistemnya udah bagus, tapi memang orangnya aja yang memutuskannya itu sesuai dengan kepentingan gitu. Iya, ada. Jadi Ada. ada kisah misalnya di waktu mana itu Inggris menjajah di Afrika. Ini kita ngomong sistemnya justru buruk. Oke. Sistemnya buruk, tetapi Inggris itu punya karakter orang-orang punya karakter tinggi hati, jujur, tidak mudah disuap, pokoknya anti korup lah. Oke. Nah itu ternyata bisa menambal bolong-bolongnya sistem hukum di Afrika. Nah terbukti ketika Inggris keluar dari Afrika, itu sistem hukumnya kacau lagi. Bocor lagi. Nah itu, jadi ini pun juga sebaliknya. Sebaik apapun sistem, ketika misalnya, ini kan kalau dalam sistem hukum kan ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah legal substance, itu berarti menyangkut peraturannya, peraturan hukumnya. Lalu yang kedua, legal structure. Itu menyangkut kelembagaan hukumnya. Tadi ada mulai dari polisi, hakim, jaksa, pengacara, itu termasuk legal structure. Nah yang ketiga, ini adalah persoalan legal culture. Kultur hukumnya. Kultur hukum itu ada 2, baik kultur hukum penegak hukum maupun kultur hukum masyarakat pada umumnya. Nah ini kan berarti juga menyangkut, ya itu penggagasnya namanya Lawrence and Friedman. Meski intinya sebenarnya aturan dan kelembagaan. Kata Friedman itu, meskipun ini sudah ada peraturan dan kelembagaan, ini berarti sudah, ini inti dari sebenarnya intinya katanya begitu. Tapi ketika budaya hukumnya tidak mendukung, maka peraturan dan kelembagaannya itu akan mandek. Nah berarti juga ada aspek personal juga. Juga ada aspek karakter. Meskipun tadi Mas Chandra mengatakan karakter juga dibentuk dari sistem. Tapi kalau mau kita tadi bercermin kayak di Afrika tadi, ternyata person bisa mengubah atau menambal bolong-bolongnya sistem. Jadi ini memang saling terkait, maka disebut sistem karena tidak bisa terlepas. Apakah peraturannya, kelembagaannya maupun kultur hukum person baik di penegak maupun di masyarakat itu. Mungkin kalau dalam Islam ada ini ya disebut dengan saksiyah ruhiyah dan saksiyah apa itu namanya? Maknawiyah? Ya, lebih ke kesadaran kepada Allah, kemudian sama implementasinya apa namanya? Ya. Jadi ada satu itu ada idrok silah bilah, kesadaran dia itu sebagai makhluk Allah, yang dia itu harus tunduk patuh hanya kepada hukum Allah. Karenanya hukum yang digunakan itu adalah hukum Allah gitu. Dan paradigmanya kalau sudah terkait dengan hukum Allah, pastikan itu benar atau salah, bukan the winner, the loser tadi. Jadi dalam Islam kalau saya lihat itu satu dari segi paradigma memang untuk kebenaran. Kebenaran. Terus yang kedua itu dari segi sistem hukum, memang sistem hukum yang berasal dari aturan Allah. Yang fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum. Hukumilah oleh kalian hukum orang-orang dengan hukum Allah, jangan ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan sebenarnya insaniah tadi itu, kepentingan, keinginan, vested interest, untung rugi, gitu. Dan yang terakhir kan itu orangnya, itu menarik Bang Chandra. Kalau dalam Islam itu memang kalau orang mau menerapkan hukum, ini mikir-mikir. Karena kata Nabi itu kan yang menerapkan hukum itu ada 3 jenis tuh. Yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka itu. Jadi agak ngeri-ngeri itu. Jadi ini aktivis hukum itu. Iya. Hakim. Iya. Kata Nabi hakim itu, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Iya, itu. Sama itu. Itu kan dalam menerapkan hukum itu kan.
kata Rasulullah kan yang pertama itu ya, rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Jadi orang yang dia itu tahu kebenaran dan menerapkan aturan sesuai dengan kebenaran yang dia tahu, bukan sekedar untuk mencari menang salah itu, fahuwa fil jannah. Dia ada di sorga. Tapi ada juga wa rajulun qada alal jahli fahuwa finnar. Jadi menerapkan itu karena karena ketidaktahuan atau karena tahu bahwa itu benar tapi dia dimanipulasi macam-macam gitu, diatur ya, sehingga dia menerapkan tidak sesuai dengan kebenaran. Itu ada yang finar di neraka. Ya, betul. Nah, ada yang satu lagi yang di neraka juga. Wa rajulun ya jarok fil hukmi fahuwa finnar. Nah, yaitu orang yang dia itu jarok itu melakukan tindak kriminal di dalam menghukum. Jadi menghukumi itu, menetapkan keputusan, mengadili itu ada juga secara kriminal gitu. Kriminal dalam atau menegakkan hukum. Atau memprosesnya dengan obstruction of justice. Itulah bahasa hukumnya kita disebut. Fahuwa finnar juga itu. Finnar juga. Gitu. Jadi emang ini jadi tetap ada unsur person ya. Ada unsur person di situ. Faktor mengapa keadilan juga tidak dihadirkan atau mungkin tadi sistemnya sebenarnya sudah baik tetapi orangnya yang tidak baik juga menjadikan hukum akhirnya tidak adil. Jadi paradigma sistem sama person. Orang sama person. Gitu, ya. Saya pikir begitu. Ini menarik sekali ini Prof. Staki dan Bang Chandra ya. Dan kalau kita lihat, kalau ingin memang yang paradigmanya lurus, mencari mana yang benar, bukan siapa pemenang, kemudian sistem hukumnya yang tidak terganggu oleh vested interest dari manusia, kemudian orangnya juga takut bukan hanya di dunia, tapi dia akan dibalas di akhirat, itu kan hanya dengan sistem aturan Islam. Saya pikir kita ketika menyuarakan syariat Islam, hukum Islam sebenarnya kan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Betul. Oke, terima kasih Prof. Suteki, Bang Chandra. Nggak terasa ternyata. Nggak terasa ya, bincang-bincang santai tapi mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar. Amin. Barokah ya di dalam bincang perubahan ini. Amin, ya. insyaallah. Baik para sahabat bincang perubahan. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan Prof. Suteki dan Bang Chandra. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik, perubahan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Terima kasih Prof. Suteki. Ya. Bang Chandra terima kasih. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.